Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, semangat sehat selalu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan belajar tentang ukuran letak data ya. Jadi dalam statistika itu ada ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data, dan ada ukuran penyebaran data. Kalau yang kemarin ukuran pemusatan data itu ada min, median, dan modus. Nah, sekarang untuk ukuran letak data itu ada apa aja? Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk ukuran letak data itu ada kuartil, kemudian ada desil, dan juga ada persentil ya. Oke, sekarang kita belajar tentang kuartil dulu. Sesuai dengan namanya kuart ya. Jadi kuart itu artinya kan 4 adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data dari kecil hingga besar, jangan lupa diurutkan kalau untuk mencari kuartil. Itu kita bagi data itu menjadi 4 bagian ya. Nah ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 ya. Ini bagian seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, dan seperempat keempat. Nah, masing-masing ini ada batasnya ya. Jadi perbatasannya inilah nanti yang disebut dengan kuartil ya. Jadi ini kuartil itu batas-batasnya ini ya. Satu itu biasa disebut kuartil 1 atau kuartil bawah. Kedua itu kuartil 2 atau kuartil tengah atau bisa juga disebut median ya. Jadi kedua itu bisa juga disebut median. Kemudian ketiga itu kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, kalau kuartil datanya itu tunggal, mencarinya itu jangan lupa ya, diurutkan dulu ya. Jadi misalnya ada contoh, tentukan kuartil-kuartil dari data-data berikut. Ada 3, 1, 6, 14, 9, 21, 18. Nah, ini datanya kan masih random, masih acak ya. Karena datanya masih acak, maka ini harus diurutkan dulu. Dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi ini diurutkan 1, 3, 6, 9, 14, 18, 21. Nah, ini ada datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ganjil ya. Untuk mudahnya itu kita lihat dulu tengahnya ya. Jadi kita lihat yang tengah dulu. Untuk mencari kuartil 1, 2, 3 itu kita mudahnya lihat yang tengah dulu. Nah, yang tengah ini kita sebut sebagai Q2 ya atau median. Nah, kemudian kita lihat samping kiri kanannya ya. Nah, setelah Q2 tadi kan ini ada 1, 2, 3. Nah, berarti yang tengahnya lagi itu yang ini. Yang data kedua ini kita sebut Q1. Nah, kemudian di samping kanan ini juga ada 1, 2, 3. Nah, berarti nanti tengah-tengahnya yang 18 ini kita sebut sebagai kuartil 3. Oke, nah. Jadi kuartil satunya yang ini 3, kuartil 2-nya yang ini 9, dan kuartil 3-nya yang 18. Oke. Contoh yang kedua, tentukan kuartil dari data-data 9, 42, 11, 14, 13 ya. Sama ya, diurutkan dulu dari yang kecil hingga yang besar. Nah, ini 2, 4, 9, 11, 13, 14. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 berarti genap ya. Karena genap, ya mudahnya kita lihat tengah-tengahnya dulu aja. Nah, ini tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya ini ya. Nanti kuartil 2-nya itu di ini tengah-tengah antara 9 dan 11 ya. Nah, di sini nanti. Nah, itu kita lihat samping kiri kanan, kiri dan kanan. Nah, di kiri ada 2, 4, 9, berarti tengah-tengahnya yang 4 ini. Yang kanan ada 11, 13, 14. Berarti tiganya yang ini tengah-tengah. Oke.
Jadi nah Q2-nya itu berarti ini ya, rata-rata 9 dan 11, yaitu 9 tambah 11 dibagi 2 itu 10. Oke, jadi Q1-nya 4, Q2-nya 10, Q3-nya 13. Oke, itu untuk kuartil data tunggal ya. Oke. Nah, sekarang kalau datanya itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sama seperti mencari median ya, sama seperti mencari median kemarin, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Jadi yang pertama ini harus benar dulu, yaitu menentukan letaknya. Kemudian kuartil ke I itu ya tergantung soalnya ya. Kalau yang tadi kan ada 3 kuartil ya, kuartil 1, 2, 3. Nah, I itu adalah misalnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kuartil ke I itu terletak pada data ke I kali N dibagi 4 ya. Kalau median kan dibagi 2. Nah, kalau ini kuartil itu kita kalikan dengan I kemudian dibagi 4. N itu banyaknya data. Setelah itu menentukan kelasnya di mana. Jadi setelah ditentukan letaknya, kita tentukan kelasnya yang mana. Nah, kemudian rumusnya yaitu TB plus I kali N bagi 4 min F bagi F kali C. Dengan QI itu adalah kuartil ke I. Jadi I-nya itu menyesuaikan ya, nanti bisa 1, 2, 3. TB tepi bawah, kelas kuartil ke I, kemudian N-nya banyaknya data. F besar itu frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kemudian F itu frekuensi kelas kuartil ke I, dan C adalah panjang kelas ya. Hampir sama dengan rumus median ya, cuma bedanya kan hanya di sini. Ini di sini IN bagi 4, kalau median kan N per 2 ya, jadi hampir sama. Oke, kita lihat contohnya. Kalau ada data di dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas, Q1 dan Q3 dari data berikut. Oke, ini jadi kita untuk menentukan kuartil 1, kita lihat dulu apanya? Banyaknya data ya, jadi banyaknya data kita hitung dulu ada berapa. Ini kan udah ada jumlahnya di sini ditulis ya. Kalau belum ditulis ini kita hitung dulu ya. 1 tambah 3 tambah 11 dan seterusnya. Itu ada 120. Jadi kuartil satunya nanti akan terletak pada data ke 1 kali 120 dibagi 4. Yaitu data ke 30. Nah, data ke 30 itu di mana? Nah, data ke 30 itu kita hitung di sini. Ada 1 tambah 3 itu ada 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 21. Nah, berarti di sini nih. Terletak pada kelas interval 60 sampai 69 ya, ini data ke-30 di sini. Jadi ini harus benar dulu letaknya ya, sama seperti mencari median, harus benar dulu datanya, apanya? Letaknya. Setelah itu baru kita cari TB-nya. TB tepi bawah itu berarti 60 dikurangi 0,5, 59,5. Setelah itu F besar apa? F besar? F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti ini 1 tambah 3 tambah 11, ada 15. F kecil itu ini ya, frekuensi kelas kuartil ke I yang kita cari tadi, itu ada 21, kemudian C itu panjang kelasnya, di sini panjang kelasnya adalah 10 ya, dari 60 sampai 69, dari 30 sampai 39, nah itu ada 10 C-nya. Oke, sehingga Q1-nya adalah tepi bawah, dibagi N per 4 min F besar dibagi F kecil kali C, tepi bawahnya 59,5. Kemudian ini 120 bagi 4 dikurangi 15, F besarnya 15, F kecilnya 21, C-nya 10 ya. Nah, hasilnya adalah ini 59,5 tambah 7 per 14, 7 per 14 itu ini ya, 15 bagi 21 kali 10, sehingga kuartil satunya adalah 66,4. Oke, mesti berada di sini ya. Jadi kuartil 1 itu nanti akan berada di selang ini, 60 sampai 69. Kalau ini salah angkanya, berarti salah lembung hitung ya. Oke, sekarang menghitung kuartil 3-nya. Sama seperti tadi, kuartil 3, kuartil 1 tadi ya. Jadi letaknya harus kita tentukan dulu ya, sama ya. Kalau kuartil 3, maka letaknya ada pada data ke
3 kali N dibagi 4 ya. Jadi 3 kali N-nya tadi 360 dibagi 4 berarti data ke 90. Nah, data ke 90 di mana? Di sini 1 tambah 3 tambah. Di sini tadi baru berapa tadi? 1 tambah 3 tambah 11 itu 15 tambah 21. Berapa? 36 ya. 6. Berarti nah, data ke 90 berarti terletak pada di sini ya. Ya, karena di sini baru 79, nah di sini sampai 111 ya. Nah, berarti data ke 90 terletaknya di kelas 80 sampai 89 ya. Nah, kalau sudah ini benar dulu letaknya, baru kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti 80 kurangi 0,5, 79,5. F besarnya jumlah frekuensi sebelum kelas tadi 1 tambah 3 tambah 11 tambah 21 tambah 43 ada 79. Kemudian F kecil itu ini frekuensi kelas kuartil ketiga. Dan C-nya sama tadi ya 10 ya. Sehingga kita masukkan ke rumus sama persis, cuma bedanya di sini aja. Tepi bawahnya 79,5. Kemudian di sini 360 bagi 4. Kemudian sini F besarnya 79, F kecilnya 32 ya. Ketemu hasilnya adalah 82,94. Nah, letaknya di sini juga kan ya. Nah, itu letaknya di sini. Oke, itu mencari kuartil ya. Kalau kuartil 2 sama dengan mencari median ya. Sama kuartil 2 tadi kan sama dengan median ya. Jadi tidak kita bahas di sini. Oke. Nah, selain ada kuartil ada juga yang namanya desil ya. Kalau kuartil itu kan membagi menjadi 4. Nah, kalau desil itu menjadi 10 ya. Jadi sama sebenarnya kalau kuartil itu 4, desil 10. Kita langsung melihat contohnya saja ya. Jadi sama tahapannya ya. Tahapannya itu sama persis, cuma bedanya cuma di sini ya. Bedanya itu cuma di sini. Di sini nih ya. Datanya itu kita dibagi 10. Kalau kuartil tadi kan IN kali N dibagi 4. Nah, kalau desil dibagi 10. Sehingga rumusnya juga sama. Tepi bawah tambah IN ber-10 kurangi F dibagi F kecil kali C. Nah, di sini tuh hampir sama ya, cuma bedanya adalah di sini aja. Definisinya kalau DI desil ke I, tapi bawahnya juga kelasnya kelas desil ke I, jumlah frekuensinya juga sebelum kelas desil ke I. Itu jadi hampir sama dengan kuartil, cuma bedanya di sini aja, dibagi 10 ya. Oke. Langsung kita lihat contohnya saja ya. Supaya nah ini yang nah, kalau desil berarti nanti ada berapa? Kalau desil kan dibagi 10 ya, berarti desil nanti ada 9 ya. Desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai 9 kalau desil ya. Kalau kuartil tadi kan ada 3. Kuartil 1, 2, 3. Kalau desil ada 9 ya. Sekarang menentukan desil keempat. Ya. Menentukan desil keempat dari data ini. Nah, sama, kita menentukan desil keempat itu kita tentukan dulu letaknya ya. Jadi banyaknya data di sini udah dihitung 10 ya sudah mudah ya. Kalau sudah ada tulisan 10 kita tinggal nulis saja banyaknya data 10. Berarti nanti desil keempat terletak pada data keempat kali N-nya 100 ya. Berarti 400 dibagi 10 data ke-40. Nah, data ke-40 terletak di mana? Nah, di sini kan baru 6 tambah 19 25. Nah, di sini berarti ya. Oke, data ke-40 terletak pada kelas interval 160 sampai 164. Nah, tepi bawahnya berarti 159,5. F besarnya 6 tambah 19 berarti 25. F kecilnya 40 ini ya. Kemudian C-nya panjang kelasnya ini berapa? 5 ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Ya, tepi bawahnya 159,5. Yang ini 4N dibagi 10 ya, 40. Atau ini ya, 40 dikurangi 25 itu tadi ini F besar. Kemudian 40 itu F kecil kali 5. Oke. Temu hasilnya 161,375. Oke ya. Jadi letaknya di sini ya letaknya.
angkanya itu pasti berada di selang ini 160 sampai 164. Oke, itu desil keempat. Nanti kalau misalnya disuruh menentukan desil ke 9, ya nanti tinggal ini kali 9 kali ini data ke 90, dicari letak ke 90 itu di mana ya. Kalau desil ke 7 berarti nanti data ke 70, data ke 70 letaknya di mana ya. Jadi bedanya hanya di sini. Ini pokoknya harus benar dulu, letaknya harus benar dulu, setelah itu nanti rumus-rumusnya ini akan menyesuaikan letaknya ya. Oke, itu desil. Kemudian persentil. Nah, kalau persentil berarti berapa? Persen. Ya, 100 ya. Oke. Jadi kalau persentil ada 100 ya. Jadi 100 tahapannya sama persis yang tadi, cuma bedanya cuma di sini. Nah, ya, jadi bedanya cuma di sini. Dibagi 100 kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100 ya. Oke, rumusnya juga sama, bedanya di sini aja ya. Dibagi 100 ya. Kalau persentil berarti ada berapa? Karena ada datanya dibagi 100 berarti persentil ada 99 ya. Soalnya satu misalnya suruh nyari persentil 1 sampai 99 itu udah banyak itu soalnya ya. Jadi 1 sampai 99 kalau persentil ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya ini diminta menentukan persentil ke-30 dari data berikut ya. Persentil ke-30. Nah, oke, untuk menentukan persentil ke-30 kita tentukan dulu letaknya sama ya. Pokoknya persis dengan mencari desil tadi. Nah, ini data ke 30 kali N berarti kan 3000 ya, dibagi 100 berarti 30. Data ke 30 berarti di mana? Nih, nah, ini baru 25 berarti data 30 letaknya di kelas interval ini ya. Jadi di kelas interval 160 sampai 164. Nah, di sini tabbingnya 160 kurangi 5, 0,5 sorry. 159,5. F-nya ini berarti 6 tambah 19. Kemudian F kecilnya 40. C-nya 5. Sehingga P30 itu adalah ini ya, tapi bawahan pokoknya sama dengan mencari desil tadi. Cuma bedanya di sini aja ya. Ya. Oh, ini maaf ya, belum saya ubah, harusnya 3000 dibagi 100 ya. Maaf ya. Nih jadinya nih 159,5 ditambah 30 dikurangi 5 itu 25 itu 5 per 40 kali 5. Hasilnya adalah 160,125 ya. Di sini letaknya di sini. Oke, itu menentukan persentil ya. Ya, tadi jadi sudah menentukan kuartil, desil dan persentil, rumusnya sama, cuma bedanya di letak pembaginya ya. Jadi yang terpenting ketika mencari rumus kuartil, persentil dan desil itu letaknya harus benar dulu. Oke, ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami sedikit dari yang saya jelaskan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.